apakah dasar hukum perusahaan wajib memberikan pakling, ya, peklaring? Dikarenakan ada case atau kasus perusahaan menahan surat tersebut dengan alasan tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikannya. Upaya hukum apa yang harus dapat kita lakukan? Baik, perusahaan wajib nggak sih mengeluarkan surat pengalaman kerja atau istilah yang sering dikenal di lapangan peklaring? Ya, sebenarnya itu verklaring atau apa ya, bahasa itu bahasa Belanda sebenarnya. Peklaring, orang menyebutnya peklaring, ya kan gitu. Nah, wajib apa enggak sih sebenarnya? Dalam hukum di Indonesia, Bapak Ibu, memberikan surat pengalaman kerja hukumnya wajib. Nah, sekali lagi nih, dalam hukum di Indonesia yang berlaku di Indonesia hari ini, hukum memberikan surat pengalaman kerja kepada karyawan yang sudah keluar adalah wajib. Wah, dasar hukumnya gimana nih Ben? Kayak gitu. Mau dibongkarin nih Undang-Undang 13, nggak nemu Pak. Ya, dibongkarin juga UUCK versi 1.0 nggak nemu, 2.0 nggak nemu, PP 35 nggak nemu. Jadi di mana dasar hukumnya? Ternyata dasar hukumnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal berapa? Nah ini dia, saya lupa pasal. Tapi ada di YouTube, saya pernah menyampaikan itu ya. Ini bisa sih saya buka sekarang di laptop, tapi nanti mengganggu proses zoomnya ini. Jadi nanti saya akan jadikan PR saya untuk menyebutkan pasalnya, ya. Tapi saya ingat benar itu ada, ya, hurufnya huruf Z kalau nggak salah. Jadi pasal sekian ribu, pasal 1000 berapa gitu ya, huruf Z atau huruf J, ya. Itu di sana menyebutkan masih menggunakan bahasa Belanda yang diterjemahkan. Jadi rumit bahasanya, itu sangat baku. Tapi kalau sederhanakan itu kurang lebih begini. Surat pengalaman kerja itu wajib hukumnya bagi perusahaan bila si karyawan sudah memintanya. Kurang lebih begitu bahasa sederhananya, ya. Jadi menjadi wajib hukumnya bagi perusahaan memberikan surat pengalaman kerja pada saat karyawan sudah meminta. Ya, artinya kalau karyawan belum minta, belum wajib. Ya. Tapi begitu karyawan bilang, bos, saya minta surat pengalaman kerja saya kerja kemarin di kantor bos nih. Nah, itu wajib hukumnya. Ya. Tapi nggak titik sampai situ. Ada lagi ketentuan berikutnya di dalam pasal yang sama. Ya, karena disebutkan kewajiban perusahaan adalah menyebutkan alasan keluar dengan sebenarnya di dalam surat pengalaman kerja tersebut. Ya, artinya maknanya nih, kalau karyawan keluar dari perusahaan karena mangkir dalam contoh yang tadi, maka dalam surat pengalaman kerjanya wajib hukumnya ditulis mangkir. Jangan ditulis mengundurkan diri. Ya. Kasus lainnya, dalam contoh kasus sebelumnya lagi tadi kita bicara pidana, kalau karyawan keluar karena kasus pidana, PHK karena pidana, maka wajib juga hukumnya perusahaan mencantumkan alasan keluar dari perusahaan dalam surat pengalaman kerjanya adalah pidana. Wajib itu. Maka itu ada resiko, ada sanksi hukumnya. Jadi perusahaan nggak boleh berbohong di situ, karena itu harus berbicara, harus menyampaikan seadanya, sejujurnya, sebenarnya di sana disebutnya. Jadi perusahaan bertanggung, di sana kalimatnya berikutnya kurang lebih begini nih. Perusahaan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh si karyawan kalau perusahaan itu tidak menyampaikan dengan sejujurnya atau memberikan kode-kode tertentu yang membuat karyawan menjadi susah. Kurang lebih begitulah kemudian hari. Kan sekarang nggak sedikit juga kita temukan nih surat pengalaman kerja yang nomor 1, apapun, kalau itu kasus kesalahan, pidana lah, di PHK karena surat peringatan lah, mangkir, terus si karyawan akhirnya minta maaf datang ke perusahaan, terus pengen selesai baik-baik, kemudian diganti
surat pengalaman kerjanya ditulisnya mengundurkan diri. Ya, itu kan banyak terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, ditulis mengundurkan diri, tapi dikasih kode. Kode nih, misalkan yang benar-benar mengundurkan diri secara sukarela, di bawahnya dikasih tulisan ucapan terima kasih atas penghargaan, semoga sukses di kemudian hari, bla bla bla. Nah, itu yang sukarela beneran. Tapi yang disuruh mengundurkan diri, karena dianggap nggak perform, disuruh dipaksa mengundurkan diri, itu nggak dikasih tulisan itu. Nah, itu kode. Ya kan? Tujuannya supaya HR di perusahaan yang baru nanti melihat itu, paham, atau dikasih warna yang berbeda, kasih warnanya merah misalkan. Nah, itu kode-kode seperti itu dilarang loh dalam kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur tentang surat pengalaman kerja, dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala kerugiannya. Wah, ngeri itu. Ya, ini yang jarang disadari oleh teman-teman di HRD. Ternyata ada kewajiban hukumnya. Ya, saya lupa, nanti deh sambil saya carinya ya. Mudah-mudahan sebelum akhir acara ini saya sudah bisa sampaikan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, upaya hukum apa yang dapat dilakukan kalau si kasusnya perusahaan menahan surat tersebut? Maka tentu upaya hukumnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dimulai dengan tadi ya, tahapannya udah pasti, bipartit, mediasi, PHI, Mahkamah Agung. Ya, begitu kurang lebih Bapak Ibu yang bertanya.